Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Kita masih bisa dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan dan Ibu Dr. Armiati selaku dosen pembimbing mata kuliah Educational Design Research. Dan yang saya banggakan teman-teman yang sama-sama mengambil mata kuliah ini yaitu Kak Eka dan Rafki. 2 minggu sebelumnya betul-betul kita telah mempelajari tentang konsep dari design research, di mana kita membahas tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana desain riset itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau kita akan membahas tentang kriteria kualitas suatu produk dan evaluasi formatif. Nah, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan produk, umumnya diperlukan 3 kriteria. Yang pertama, validitas. Yang kedua, praktikalitas. Yang ketiga, efektivitas. Validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Menurut Van den Akker, validitas ini mengacu kepada tingkat desain intervensi yang didasarkan pada state of the art, pengetahuan, dan berbagai macam komponen dari intervensi berkaitan dengan satu dan yang lainnya. Validitas isi menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau model pembelajaran yang dikembangkan berdasar pada rasional teoretik yang kuat. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan model pembelajaran beracuan tentang konstruktivis dalam pembelajaran matematika, maka kita memerlukan teori-teori pembelajaran seperti teori konstruktivisme, psikologi kognitif, teori penerapan matematika, dan teori-teori pengembangan model pembelajaran. Validitas konstruk menunjukkan bahwa konsistensi internal antar komponen-komponen dari produk yang kita kembangkan. Nah, kriteria yang selanjutnya yaitu tentang praktikalitas. Niven berpendapat bahwa untuk mengukur kepraktisan suatu produk yaitu dengan melihat apakah guru dan pakar-pakar mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh guru dan siswa. Produk pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis bahan ajar tersebut dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya termasuk dalam kategori baik. Suatu bahan ajar atau produk dikatakan praktis apabila orang dapat menggunakan produk tersebut. Efektivitas. Efektivitas itu adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Aspek yang paling penting dalam keefektifan adalah mengetahui tingkat atau derajat penerapan
produk yang kita kembangkan. Indikator keefektifan produk pembelajaran yaitu ketercapaian ketuntasan belajar, lalu ketercapaian keefektifan aktivitas siswa dalam kelas, kemudian ketercapaian efektivitas kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga evaluasi formatif sangat diperlukan dalam suatu pengembangan desain pembelajaran. Menurut Martin Tesmer, evaluasi formatif terdiri dari 4 bentuk, yaitu self evaluation, dimulai dari expert review, one to one, small group, dan field test. Review ahli. Nah, proses di mana dalam review ahli ini adalah proses di mana seseorang atau beberapa ahli melakukan review terhadap versi media pembelajaran kasar atau masih dalam rancangan, seperti yang masih berupa naskah atau storyboard, untuk menentukan kelebihan dan kelemahannya. Nah, informasi apa saja yang penting digali dalam review ahli ini? Yang pertama tentang materinya. Yang kedua yaitu tentang desain pembelajarannya seperti apa, lalu implementasinya bagaimana, kemudian kualitas teknik dari produk yang kita kembangkan. Tahap yang kedua menurut Martin Tesmer yaitu evaluasi satu-satu. Evaluasi satu-satu adalah evaluasi yang melibatkan seorang siswa untuk mereview versi kasar media pembelajaran yang sedang kita kembangkan, yang didampingi oleh evaluator atau peneliti sendiri. Evaluasi satu-satu biasanya dilakukan terhadap 2-4 orang secara bergantian. Menurut Tesmer, untuk memilih subjek dalam evaluasi satu-satu, ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan patokan, yaitu pengetahuan siswa yang meliputi seberapa jauh mereka dapat mengetahui tentang materi yang akan dipelajari. Hal ini dapat diperoleh dari hasil tes karakteristik atau kemampuan awal. Selanjutnya yaitu kemampuan siswa. Apakah siswa tersebut mempunyai kemampuan intelektual dan strategi belajar yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai siswa yang dapat belajar cepat ataupun lambat. Patokan selanjutnya yaitu minat siswa, meliputi apakah siswa itu dapat menunjukkan motivasi yang kuat untuk mempelajari dan mereview media pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Selanjutnya, keterwakilan siswa. Seberapa banyak jumlah siswa dari populasi yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan motivasi siswa tersebut di atas dari yang keempat tadi, pengetahuan, kemampuan, maupun minat siswa.
Selanjutnya yaitu kepribadian siswa. Apakah cukup percaya diri dan terbuka dalam mengekspresikan kritiknya selama evaluasi? Tahap selanjutnya yaitu evaluasi kelompok kecil. Evaluasi kelompok kecil adalah evaluasi yang dilakukan terhadap sekelompok siswa yang mengevaluasi media pembelajaran. Pembelajaran diberikan dalam suatu lingkungan yang sama, di mana pembelajaran tersebut akan digunakan dalam situasi nyatanya atau dalam kondisi yang sebenarnya. Salah satu kelebihan evaluasi kelompok kecil adalah bahwa evaluasi tersebut memberikan pengukuran kinerja siswa secara lebih akurat. Proses belajar dalam evaluasi ini, jika dibandingkan dengan evaluasi satu-satu, akan lebih mirip dengan situasi belajar yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan peneliti dapat melakukan interaksi langsung dengan siswa ketika belajar dalam kondisi yang mendekati sebenarnya. Tahap selanjutnya dalam evaluasi formatif TESMER adalah uji lapangan. Uji lapangan adalah evaluasi yang dilakukan terhadap suatu media pembelajaran yang sudah selesai dikembangkan tetapi masih membutuhkan atau memungkinkan untuk direvisi akhir. Uji lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi akhir, memperoleh pendapat akhir, dan menguji keefektifan dan kemampuan untuk mengimplementasikan media yang dikembangkan. TESMER mengatakan bahwa uji lapangan dapat dikatakan sebagai uji realitas atau reality check karena memang uji lapangan dilakukan di akhir menjelang suatu produk atau media pembelajaran disebarluaskan atau dipasarkan untuk digunakan oleh penggunanya. Menurut TESMER, ada beberapa fokus pertanyaan yang perlu dijadikan patokan dalam uji lapangan. Di antaranya, kemampuan untuk dapat dilaksanakan. Seperti, dapatkah media pembelajaran tersebut digunakan sesuai dengan apa yang diharapkan? Apakah penggunaannya memerlukan pelatihan khusus? Apakah diperlukan perangkat pendukung lain? Kendala apa saja yang dihadapi pengguna dalam menggunakan media pembelajaran tersebut? Fokus yang kedua yaitu kesinambungan. Seperti faktor-faktor apa saja yang memungkinkan media pembelajaran tidak digunakan atau sebaliknya oleh pengguna. Akankah materi atau konten suatu ketika nanti akan kadaluarsa? Apakah media pembelajaran tersebut memungkinkan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan oleh pengguna, khususnya guru, dan lain sebagainya. Patokan selanjutnya yaitu efektivitas. Masalah efektivitas dan efisiensi masih penting dalam evaluasi formatif, seperti apakah media pembelajaran tersebut yang digunakan dalam situasi senyatanya dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, apakah revisi yang telah dilakukan sebelumnya dapat meningkatkan pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan, apakah siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan setelah belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut, dan lainnya. Patokan selanjutnya yaitu kecocokan dengan lingkungan. Seperti apakah media pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam beberapa variasi lingkungan seperti di rumah, di kelas, untuk belajar sendiri, untuk belajar klasikal, dan lain-lain. Apakah media tersebut dapat digunakan dengan kondisi fasilitas yang paling minimal, dan sebagainya. Patokan selanjutnya yaitu penerimaan dan kemenarikan, seperti pada bagian-bagian mana yang membosankan atau sebaliknya. Hal-hal apa saja yang menyebabkan media pembelajaran tersebut membosankan atau sebaliknya. Apakah pengguna, guru, maupun siswa menunjukkan kepuasan terhadap media pembelajaran yang kita kembangkan? Apakah pengguna menyatakan bahwa media pembelajaran tersebut dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan mereka?
Jadi, inilah bentuk-bentuk evaluasi formatif yang disarankan oleh Martin Tesmer. Idealnya, keempat bentuk evaluasi formatif tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa produk pembelajaran yang kita kembangkan itu benar-benar berkualitas. Jadi, mulai dari review ahli, dari setiap tahapnya masuk ke one-to-one, small group, hingga ke field test. Setiap tahapnya itu, jika ada yang perlu direvisi, maka dilakukan revisi sampai sebelum dilakukan disseminate. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang salah atau kurang dalam penjelasan saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari rekan-rekan semuanya, terutama dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Sekian dari saya. Shalom ya Ahowo.